A'udzubillahi minasyaitonir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu was sahiru. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat kesehatan jasmani dan rohani, rahmat ilmu, yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, serta rahmat rezeki dan rahmat dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudara, jumpa lagi dengan saya Samsuddin Al-Hafiz di channel Ma'rifat As-Shawab. Dan saya juga akan menanggapi salah satu komentar yang mengatakan bahwa tidak mungkin manusia bisa menfanakan dirinya. Ini sudah salah jalan. Kenapa tidak bisa? Yang tidak bisa difanakan itu adalah Allah, karena Dia kekal. Kenapa tidak bisa memfanakan diri? Yang tidak bisa difanakan adalah Allah, karena Allah itu adalah kekal. Saudara, yang dimaksud menfanakan diri itu bukan melakukan bunuh diri, bukan melakukan gantung diri untuk membunuh diri, bukan. Jangan salah paham. Tapi yang dimaksud di sini menfanakan diri, sering saya katakan dalam konten, yaitu adalah menfanakan sifat-sifat maknawiyah. Secara ringkasnya di sini saya akan menjelaskan, yaitu mentiadakan diri atau meleburkan diri ke dalam dirinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meleburkan diri ke dalam dirinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak lagi merasa melihat, kita tidak lagi merasa mendengar, kita tidak lagi merasa berkata-kata dan lain sebagainya. Artinya apa? Artinya yang melihat itu adalah Allah, yang mendengar itu adalah Allah, yang berkata-kata itu adalah Allah, yang berilmu itu adalah Allah, yang kuasa itu adalah Allah, yang berkehendak itu adalah Allah, dan semuanya adalah Allah. Ini yang harus dipanakan dari diri kita. Jangan merasa aku yang mendengar, aku yang melihat, aku yang berkata-kata, aku yang berilmu, aku yang berkuasa. Itu jangan. Ini yang harus dipanakan dari kita, dari diri kita. Makanya kita harus belajar, saudara. Kalau kita cuma protes, ngoceh, tidak belajar, tidak akan pernah bisa. Dan pada dasarnya jangan kita pernah merasa ada, karena kita tidak punya apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Kita tidak punya daya upaya. Yang mendengar itu adalah Allah, melihat itu Allah, yang berkata-kata itu Allah, berkuasa itu Allah, berkehendak itu Allah, berilmu itu Allah, hidup itu Allah. Kita tidak punya apa-apa, tidak punya kehidupan dan lain sebagainya kecuali Allah.
Ini yang harus dipandangkan dari kita. Kenapa harus dipandangkan? Supaya kita tidak menduakan Allah. Kalau kita merasa bahwa aku mendengar, aku melihat, dan lain sebagainya, sedangkan Allah itu yang maha mendengar, melihat, itu namanya menduakan Allah. Kalau kita menduakan Allah sangat berbahaya. Itulah sebabnya kita dituntut memfanakan diri. Mutu qabla an tamutu. Matikan dirimu sebelum mati. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita tidak menduakan Allah, tidak bermusuhan dengan Allah. Sekali lagi saya diperjelas, yang mendengar itu adalah Allah, karena Dia maha mendengar. Yang melihat itu adalah Allah, yang berkata-kata dan lain sebagainya adalah Allah, bukan kita. Nah, ini jangan kita akui, aku yang mendengar, aku yang ini. Nah, ini sangat berbahaya. Sekali lagi, tujuannya untuk kita dituntut memfanakan diri. Mutu qabla an tamutu, matikan dirimu sebelum mati, agar kita tidak bermusuhan dengan Allah, agar kita tidak menduakan Allah. Subhanallah. Kemudian di sini saya bahas sedikit tentang la ilaha illallah. La ilaha illallah, kita fahami bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan. Apa yang dimaksud tidak ada Tuhan? Artinya apa? Artinya kita harus tiadakan, musnahkan Tuhan-Tuhan palsu. Siapa Tuhan palsu? Nah, ini dia. Tuhan palsu itu yang selalu merasa dirinya mendengar, melihat, berkata-kata, dan lain sebagainya. Itu adalah Tuhan palsu. Dia menduakan Tuhan. Padahal kita sudah memahami semua bahwa Allah itu maha mendengar, Allah maha melihat, maha berkata-kata, maha berkehendak, berilmu, dan lain sebagainya. Tapi kenapa kita merasa bahwa aku mendengar? Inilah yang disebut menduakan Tuhan. Hati-hati saudara. Makanya kita jangan protes, belajar. Karena kita juga belajar. Kita tidak mungkin kita bisa berkata-kata tanpa belajar. Ada yang bilang, cuma teori. Saudara, kita tidak bisa berteori tanpa ilmu. Banyak sekali. Cuma saya tidak mau komen karena saya tidak ingin berdebat. Untuk apa kita berdebat orang buta? Percuma. Untuk apa kita menjelaskan indahnya rembulan kepada orang buta? Percuma. Dianggapnya kita orang gila, orang stres. Mari kita belajar saudara. Jangan kita protes, tidak tahu ilmunya. Saudara, semoga bisa difahami dan semoga hijab-hijab dari Allah itu bisa terbuka insya Allah. Apabila ada kemauan, pasti kita bisa memahami semua ini. Karena Allah sendiri mengatakan, barang siapa yang melangkah kepadaku satu langkah, aku akan melangkah kepadanya 10 langkah. Subhanallah. Demikian
Assalamualaikum warahmatullahi